Saudara, Sapa Indonesia Malam kembali di layar kaca Anda bersama saya Radi Saputro. Saudara, jemaah haji Indonesia mulai berdatangan ke Arafah untuk rangkaian puncak haji. Pemerintah memastikan fasilitas untuk jemaah selama puncak haji sudah dipersiapkan dengan baik. Sekitar pukul 10 pagi waktu Arab Saudi, jemaah mulai tiba di markas Arafah. Mereka langsung diatur penempatannya oleh syarikah dan dipisah tendanya antara jemaah laki-laki dan perempuan. Di markas 248 yang dikelola syarikat Rehlat wa Manafea, jemaah akan menempati setidaknya 12 tenda dalam satu markas dengan kapasitas tiap tenda 140 hingga 300 orang. Sehingga total jemaah dalam satu markas akan mencapai 3.000-an orang. Pengelolaan jemaah saat puncak haji di Armusna memang jadi perhatian. Sebelumnya Menteri Agama Nasaruddin Umar sudah mengecek persiapan puncak haji di Arafah hingga Mina. Menak mencoba kasur yang akan digunakan jemaah di dalam tenda wukuf di Arafah, hingga mengecek toilet dan ketersediaan air. Terima kasih kepada pemerintah Saudi Arabia telah menciptakan suatu sistem yang sedemikian aman ya. Saya juga baru melihat ini bahwa ada bangunan-bangunan baru seperti tangga-tangga itu ya. Kemudian juga akses-akses yang memudahkan. Tapi itu pun juga berarti seluruh Armusna sudah 100% siap ya Pak? Jadi siap semuanya, kemah sudah siap, kasur-kasur seperti yang Anda lihat tadi sudah siap. Tim pengawas haji DPR juga memeriksa langsung fasilitas jemaah di Armusna. Tim WAS menilai meski masih ada sedikit kekurangan, fasilitas yang disiapkan sudah lebih baik bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun jika nanti ditemukan syarikah atau mitra pengelola haji menyediakan fasilitas tak seperti yang dijanjikan, maka DPR akan menolak penggunaan jasanya di tahun-tahun berikutnya. Jangan dipakai lagi perusahaan-perusahaan yang tidak komit, yang tidak konsisten akan apa yang mereka tawarkan. Kan dulu sampaikan proposal pastikan ke penyelenggara haji kita ini. Nah, sehingga diputus melalui proses lelang atau apapun. Nah, kalau jelek nanti masih tetap diajukan untuk menjadi provider, kita DPR akan merekomendasikan menolak perusahaan-perusahaan yang tidak komit, yang tidak konsisten. Selain soal fasilitas, yang juga jadi perhatian adalah pergerakan jemaah terutama setelah puncak haji. Di tahun ini pemerintah Arab Saudi membatalkan skema tanazul, di mana jemaah dimungkinkan kembali ke Mekah usai lempar jumrah di Mina. Maka pemerintah Saudi Arabia tengah malam tadi memutuskan tidak ada tanazul, tetapi diminta untuk berdiam di kemah. Dan setelah kami hitung-hitung memang karena jadi isu internasional juga kan, rata-rata mereka semua negara itu akan tanazul. Nah, dalam jalan yang tidak ada perkembangan perluasan tiba-tiba melakukan tanazul. Nanti yang jurus mau pergi melempar, yang jurus pulang dari melempar, itu susah mengatur ya. Sementara itu, jelang puncak ibadah haji 2025, otoritas Arab Saudi memperketat pengamanan, termasuk perbatasan memasuki kota Mekah dan jalan protokol. Sekitar 2 juta orang jemaah haji dari seluruh dunia akan segera memadati wilayah Arafah, Musdalifah, dan Mina selama puncak haji. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, 1 hari jelang puncak haji tahun 2025, seperti apa kesiapan PPIH untuk memastikan ibadah haji berjalan lancar, sekaligus menjawab sejumlah catatan yang diberikan tim pengawas DPR berdasarkan pengalaman penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Kita akan bahas bersama Harun Ar-Rasyid, Kepala Satuan Operasional Armusna, dan juga Tim WAS Haji DPR Edi Wuryanto. Selamat malam dan selamat petang di sana ya, waktu Arab Saudi, Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Radi Saputro. Iya. Selamat petang di sini. Iya, baik. Saya ke Pak Harun terlebih dahulu. Pak Harun, saya bertanya soal transportasi, logistik dan segala macamnya. Persiapan logistik dan infrastruktur lah tepatnya. Langkah konkret dari otoritas di sana yang telah dilakukan untuk memastikan kesiapan tenda, karpet, kasur, pendingin dan segala macamnya di Arafah, Musdalifah dan Mina. Pak Harun, bagaimana? Ya Pak, sekarang ini kita sedang proses penerimaan jamaah dari Mekah menuju Arafah. Dan di sana sudah ada satu satgas yang ditugasi untuk menyambut, menempatkan dari 60 markas itu kita
letakkan satu korkas namanya koordinator markas dan juga ada 8 sektor ad hoc Oke. yang saat ini sudah bekerja menyambut jamaah kita yang sudah berangsur-angsur, bahkan sekarang sudah mulai trip kedua dari skema yang kita terapkan. Trip pertama sejak tadi pukul 7 sampai dengan 11, kemudian jam 11 sampai 16 nanti ini adalah trip kedua. Nanti dilanjut dengan trip ketiga mulai pukul 16 sampai 21. Itu yang kita lakukan untuk memudahkan pendorongan jamaah dari Mekah menuju ke Arafah. Demikian, Mas. Baik, yang tidak kalah penting masalah transportasi juga Pak Harun, yang tahun lalu juga sempat dievaluasi bersama oleh pemerintah dan juga DPR. Kesiapan transportasi untuk mengangkut jemaah dari Makkah ke Madinah sejauh ini, lalu juga dari Mekah ke Arafah, lalu ke Muzdalifah, ke Mina, termasuk jadwal dan kapasitas armadanya. Bagaimana Pak Harun? Ya, untuk tiap-tiap syarikah sudah mempersiapkan shuttle bus ya untuk mengangkut dari jamaah kita dari Mekah menuju ke Arafah. Ini terlihat tadi sudah dimulai sejak pukul 7.38 dan persiapan itu juga sekarang terlihat tadi terakhir kami lihat di sektor 6 dan sektor 5 relatif lancar, dan juga karena saya lihat tadi di arah menuju ke Arafah ini kemacetan yang lumayan panjang, jadi ada kendala sedikit ketelatan bus yang menuju ke hotel-hotel yang ada di Mekah ini. Ini kendala yang kami lihat di beberapa titik yang saya perhatikan saat ini. Saya sebagai laporan. Baik, saya ke Pak Edi. Pak Edi, dari tim pengawas haji DPR, saya bertanya soal pengawasan layanan ini. Tim pengawas haji dari DPR ini memastikan kesepakatan antara Kemenak dan syarikah untuk pemberangkatan, penempatan maktab, lalu pemulangan jemaah berbasis hotel ini sudah terpenuhi semua? Ya, dari pagi ini kami fokus pada pergerakan ke Armusna ya. Oke. Jadi alat transportasi memang menjadi fokus perhatian, lalu juga jadwal yang molor, karena kan melayani digunakan banyak orang kan pasti kemoloran terjadi itu. Maka alat transportasi ini bis-bis yang disiapkan, ada bis yang bagus, ada dugaan bis yang ya masih mungkin bis sekolah atau apa ya, tapi secara umum masih baik lah. Hanya persoalannya memang ini soal komunikasi. Kan syarikah ini tidak mengkomunikasikan ke petugas kloter, sehingga petugas kloter ini mengalami kesulitan berkomunikasi dengan jamaah. Mungkin karena persoalan bahasa ya, karena petugas kloter tidak menguasai bahasa Arab, sehingga di sini sering terjadi miskomunikasi, lalu terjadi penumpukan jamaah haji di masing-masing lobi hotel. Nah, tentu ini menjadi perhatian serius karena dari tahun ke tahun ya memang persoalan ini. Sementara jamaah haji ingin segera sampai ke Arafah. Ini hal-hal komunikasi ini yang memang menjadi concern dari PPIH ya soal transportasi ini. Tapi secara umum saya melihat semakin bagus, apalagi dengan 8 syarikah ya. Jadi lebih presisi lah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ya, kalau ketersediaan bisnya jumlahnya tetap, lalu terdistribusi jalan macet karena demikian banyak orang, saya kira masih bisa dipahami. Yang penting bagi kami adalah tidak boleh ada satu jamaah pun yang tertinggal di hotel. Maka basisnya adalah kembali ke hotel, dan kartu nusuk yang kemarin menjadi persoalan inti ya lambat laun sudah teratasi. Tapi intinya bahwa kami harus menjamin jamaah tidak boleh hak-haknya itu terkurangi, dan kalau ada sampai jamaah yang tidak bisa berangkat ke Arafah, maka kami akan menuntut PPIH untuk bertanggung jawab untuk itu. Baik, saya kalau gitu kembali lagi ke Pak Harun. Pak Harun, tadi ada kendala komunikasi kalau kata Pak Edi tadi. Kendala komunikasi tidak dari syarikah, tidak tersampaikan ke petugas kloter. Ada solusi sejauh ini untuk masalah ini? Ya betul, memang itu terjadi karena memang satu kendala bahasa juga ya. Kemudian juga pihak syarikah ini kepada pihak kloter tidak langsung bisa memberikan informasi yang akurat. Yang kami lihat kendalanya seperti itu. Namun setelah kita dalami dan koordinasi yang ketat terhadap sektor-sektor yang mengalami kendala itu, ini segera bisa diatasi. Ini memang terlihat apa yang disampaikan Pak Edi itu betul adanya, Pak. Oke, tapi
skema ini juga akhirnya menjadikan solusi tertentu yang saat ini masih dibahas tentunya berarti ya Pak Harun ya. Ya betul, tadi Pak Edi juga memperhatikan apa yang nanti ditugasi di hotel-hotel ini, jangan sampai ada jamaah kita yang tertinggal, maka ada mitigasi yang sudah kami siapkan dalam pembentukan Satgas di sini, di mana petugas-petugas yang ada di sektor dengan anak buahnya untuk tidak meninggalkan hotel sebelum mengadakan penyisiran atau sweeping di tiap-tiap kamar yang menjadi hotel tanggung jawabnya. Ini yang kami lakukan untuk menjamin kepastian jamaah haji kita jangan sampai ada yang tertinggal sehingga tidak terbawa ke Arafah yang merupakan puncaknya haji. Baik. Demikian. Pak Harun, saya juga ingin bertanya soal skema pembatalan tanazul. Ini juga jadi perhatian khusus baik di tanah air maupun juga para jemaah di sana. Bagaimana saat ini situasinya? Betul. Memang tanajul ini merupakan satu skema yang sudah kita persiapkan untuk memberikan keamanan dan bisa mengurai kepadatan jamaah ketika di Mina dan juga memberikan kelancaran dalam proses ibadah haji yang merupakan wajib haji ketika mabit di Muzdalifah, mabit di Mina kemudian menyalakan wajib jamarot ya. Ada prosesi tanajul yang sudah diskemakan, bahkan kami juga sudah melakukan beberapa hal yang bisa memberikan pengawasan dalam memberikan rasa aman kepada jamaah haji kita dalam segi perlindungan dengan membentuk beberapa pos-pos pantau tanazul. Namun di akhir-akhir kegiatan ini akan berlangsung ada pembatalan atau juga tidak diizinkannya adanya skema tanajul ini oleh Kementerian Haji Arab Saudi atau pihak Arab Saudi. Namun itu juga tentunya ada hal-hal yang positif buat keamanan jamaah haji kita. Oleh karena itu, ketika mendapatkan informasi itu, kami langsung mengubah skema pengamanan itu, di mana akan kita tempatkan pos-pos yang lebih banyak lagi petugas kita di Mina, karena nanti yang tidak tanajul itu akan lebih banyak menginap atau mabit di Mina selama kurang lebih 3 malam 4 hari. Demikian skema-skema yang sudah kita persiapkan demi menjamin keamanan jamaah haji kita. Demikian. Termasuk juga untuk para lansia dan jemaah yang sakit untuk skema wukuf ini juga sudah dipersiapkan ya? Betul, ada skema wukuf yang dilakukan oleh rekan-rekan kita dari tim kesehatan dan juga ada yang namanya safari wukuf khusus untuk jamaah haji kita yang terkategori lansia, kemudian juga disabil serta para pendamping. Ini akan disiapkan safari khusus, wukuf khusus yang sudah kita skemakan dan sudah berjalan hingga pelaksanaannya besok. Semoga dengan skema-skema yang sudah kita susun ini berjalan dengan lancar. Insya Allah. Terakhir saya ke Pak Edi. Pak Edi, evaluasi insiden di Muzdalifah pada penyelenggaraan haji tahun 2024 tentu sudah dibahas di DPR dan juga oleh pemerintah. Tapi di saat ini tentu saja evaluasi-evaluasi itu terus berkembang dan pastinya akan disampaikan ke semua petugas haji. Sejauh ini apa saja yang disampaikan ke petugas haji supaya insiden serupa tidak terulang kembali di tahun ini? Ya, saya kira tanazul tadi menjadi perhatian serius ya. Jadi saya setuju dengan pemerintah Arab Saudi yang membatalkan karena dianggap persiapannya belum matang dan jangan coba-coba dengan jamaah yang demikian banyak tanpa persiapan yang matang. Maka menurut saya itu tepat. Dan yang lebih penting adalah bagaimana mitigasi setelah tanazul itu dibatalkan. Maka kami berharap perbaiki fasilitas minanya, tendanya, karpetnya, AC-nya itu loh, sehingga mereka nyaman. Lalu kelompok-kelompok yang risiko tinggi itu dengan tenaga kesehatan yang mendampingi harus betul dipantau, jangan sampai nanti dia mengalami masalah kesehatan lalu tidak terlayani dengan baik. Nah tentu itu yang berikutnya ya tentu ada yang perubahan sistem digitalisasi, nusuk. Lalu jamaah-jamaah yang kesulitan masuk ini menjadi perhatian serius. Nah, tapi semuanya sudah kami sampaikan pada saat rapat dengan Kemenag, Kepala Badan, Duta Besar Dijen, Kepala Pusat Kesehatan Haji, dan mudah-mudahan ini bisa dikomunikasikan dengan baik dengan pemerintah Arab Saudi. Baik, sehingga pertanyaan kita malam ini, apakah fasilitas jemaah sudah siap? Insya Allah, dengan solusi-solusi yang ditawarkan oleh bapak-bapak dan pengawasan juga yang dilakukan oleh tim pengawas DPR, semua jemaah haji kita bisa beribadah dengan tenang, dengan khusyuk, dan insya Allah mabrur semuanya kembali ke tanah air. Terima kasih bapak-bapak. Selamat petang waktu Arab Saudi, selamat malam waktu Jakarta. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Radhi Saputra. Saudara, setelah jeda ada informasi dari laga Timnas Indonesia